Om Swastiastu, anak-anakku sekalian. Om Swastiastu. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, jadi ada Bapak bagikan share-nya di sini, share screen-nya. Udah ya? Oke. Jadi selamat pagi semua. Semoga anak-anakku sekalian sehat dan dalam lindungan Sang Yang Widi Wasa. Nah, pada pertemuan ini anak-anakku kita akan membahas materi bab 3 yaitu tentang triguna. Nah, oke. Kita awali pertemuan ini dengan menghaturkan doa. Ya, kita sudah lakukan salam tadi. Jadi silakan ambil sikap asana. Semua ambil sikap asana. Bapak akan pimpin doanya. Kita mulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidaramban Karisyauni Sidir Bawantu Mesada. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, selesai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga pembelajaran hari ini tidak ada halangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, angayu bagya kita haturkan kadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, karena atas asung kertewara nugrahanya lah kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran daring pada kesempatan ini. Nah, dalam pembelajaran ini kompetensi dasarnya yaitu mengetahui konsep triguna dalam kehidupan. Oke, jadi anak-anakku sekalian memahami konsep triguna dalam kehidupan. Dari kompetensi dasar ini ada dua indikator yang akan kita capai. Yakni yang pertama, menyebutkan pengertian triguna. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian triguna. Dari indikator ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini ialah melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, ya, yang kita juga dibantu dengan Zoom Meeting, dan Google Form dengan penerapan model Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menyebutkan pengertian triguna. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian triguna. Jelas anak-anakku ya? Ada dua di sini. Tujuan pembelajaran kita yang harus anak-anakku sekalian hari ini dapat capai, yaitu menyebutkan pengertian triguna, menyebutkan bagian-bagian triguna. Nah, sebelum itu anak-anakku sekalian, ya, nanti atau sebentar diisi link daftar hadirnya, Bapak bagikan melalui WhatsApp grup, termasuk materinya berupa elektronik buku atau buku elektronik, baik PPT atau PowerPoint, bahkan video pembelajaran Bapak sudah bagikan di WhatsApp grupnya. Silakan dibuka dan dibaca materinya, pahami. Ya, dipahami, dilihat, sambil anak-anakku sekalian pahami video pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran ini
penilaian yang Bapak lakukan untuk yang pertama, yaitu penilaian sikap. Bapak akan nilai sikap spiritualnya yang pertama adalah bagaimana anak-anakku sekalian dalam kusuknya melakukan doa. Yang kedua, anak-anakku sekalian ya mengucapkan rasa syukur. Itu sebagai aspek penilaian. Terus penilaian sosialnya, anak-anakku sekalian ya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, disiplin dalam pembelajaran, bahkan disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Yang ketiga, jadi di sini adalah bagaimana anakku saling toleran sama teman. Nah, terus penilaian yang kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Bapak akan kirimkan link dari Google Form. Ya, Bapak akan kirimkan link dari Google Form untuk evaluasi untuk materi kita hari ini. Yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Dari penilaian keterampilan ini, tugas anak-anak nanti adalah membuat slide PowerPoint tentang bagian-bagian triguna. Ya, dijelaskan di situ. Yang dinilai di situ adalah bahannya apa, alatnya apa, ketepatannya seperti apa, itu yang dimaksud. Yang kedua, dibuat sendiri atau dibuatkan oleh orang. Yang ketiga, ya ketepatan, disiplin dalam mengumpulkan. Yang keempat, itu adalah bagaimana desain slide-nya. Oke. Jadi seperti itu anakku sekalian. Nah, sekarang sebelum kita membahas secara rinci tentang triguna. Jadi Bapak akan menguraikan sedikit tentang konsep. Oke, sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan proses evaluasi tentang Sapta Timira. Ya, yang kita lakukan sebelumnya di mana kita semua sudah mencapai semua ketuntasan indikator. Nah, setelah itu kita lanjut di sini adalah tentang triguna. Jadi keterkaitan antara Sapta Timira adalah merupakan bagian dari susila. Ya, Sapta Timira, bahkan triguna juga merupakan bagian dari susila itu sendiri. Jadi materinya masih terkaitan dengan sikap manusia. Nah, kita masuk ke peta konsep anak-anakku sekalian. Nah, perhatikan di layar, di slide-nya yang Bapak tampilkan. Kerangka dasar agama Hindu. Coba perhatikan anak-anakku, ada yang tahu kerangka dasar agama Hindu? Coba Nadia Sari. Ya, Pak. Coba Kerangka sebutkan. dasar Ya. Kerangka dasar Hindu adalah dasar yang paling mendasar bagi pemeluk agama Hindu. Iya, benar sekali. Ya, benar sekali, Nak. Ada kerangka dasar itu adalah hal yang paling mendasar bagi pemeluk agama Hindu. Nah, coba Kadek Anjani, coba sebutkan bagian-bagian kerangka dasar agama Hindu. 1. Atau ajaran atau Ya. pedoman tingkah laku. Ya. Acara atau ritual yatnya. Oke, benar sekali ya. Jadi yang pertama adalah tatwa, itu terkaitan dengan ketuhanan. Susila adalah pedoman tingkah laku. Terus acara yang berkaitan dengan ritual, ya, atau pelaksanaan yadnya. Coba kita perhatikan ya. Nah, kita ulas singkat di sini anak-anakku sekalian. Di sini ada tatwa, susila, dan acara. Paham ya yang lain ya? Paham? Paham, Pak. Sekarang kita lanjut dulu. Kita mengkhusus ke bagian kerangka dasar, yaitu yang kedua, yaitu susila. Karena dari susila inilah triguna itu menjadi bagiannya, atau jenis-jenis triguna itu berasal dari susila itu sendiri. Nah, coba perhatikan. Coba
Wayan Rasya, apa itu susila, Nak? Coba jelaskan susila, Nak. Ya, silakan. Pedoman tingkah laku. Coba Putri Ayu Yudani, coba. Susila berasal dari kata su dan sila. Su Ya. artinya baik, sila artinya tingkah laku. Jadi susila ialah pedoman tingkah laku yang baik. Oke, benar sekali. Diperhatikan, Nak, di layar, Nak. Benar sekali ya. Susila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu su dan sila. Su artinya baik dan sila artinya tingkah laku. Nah, jadi susila ialah pedoman bertingkah laku yang baik. Adapun yang termasuk jenis-jenis susila adalah trikaya parisuda, trimala, triguna, tatwam asi, dan lain sebagainya. Jadi diingat, Nak, ya, susila itu adalah pedoman tingkah laku yang baik. Kita sebagai manusia di dunia ini, kita memiliki kelebihan daripada semua ciptaan Tuhan. Di mana kelebihannya? Yaitu memiliki idep. Apa itu idep? Idep, idep. Apa itu idep? Idep ialah akal pikiran. Ya, itu kelebihan manusia. Dengan akal pikiran, manusia dapat memilah, dapat memilih, dapat menyaring mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, itulah susila, pedomannya di situ. Jelas ya, anak-anakku sekalian? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita masuk ke jenis, ya, dari susila salah satunya adalah triguna. Kita masuk ke pengertian triguna. Namun sebelum itu, silahkan anak-anakku sekalian, ya, silahkan perhatikan video yang Bapak tayangkan berikut. Amati baik-baik apa yang ada di dalamnya karena itu akan Bapak nilai keaktifan anak-anakku. Perhatikan.
Oke, anak-anakku sekalian. Sudah diperhatikan tadi videonya ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita akan cek kembali ya. Sampai di mana anak-anakku paham terhadap video tersebut. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengertian triguna. Coba Ananda Nadia Sari jelaskan pengertian triguna sesuai dengan video yang ditayangkan tadi. Ya, mengamati video yang tadi, silakan dijelaskan triguna itu. Boleh dengan bahasa sendiri, silakan. Nak. Pengertian triguna adalah tiga sifat yang dalam ajaran agama Hindu. Oke. Bagus ya. Coba Komang Putrianti dari video itu apa yang kamu ketahui tentang triguna, Nak? Pengertiannya. Komang Putrianti, silakan. Silakan. Ulangi, Pak. Pengertian triguna dari video yang kamu amati tadi. Ya, silakan. Triguna adalah Yuk, silakan. Sifat yang mendasari pada seluruh makhluk. Iya, bagus. Coba Kade Anjani, dari video yang kamu amati, jelaskan pengertian triguna. Triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk hidup. Oke, tiga sifat dasar yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Oke, diperhatikan ya. Nah, triguna berasal dari bahasa Sanskerta. Jawabannya tadi sudah benar kok. Ya, sudah benar, sudah bagus. Sekarang kita lengkapi. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu tri dan guna. Tri artinya tiga, guna itu adalah sifat atau bakat. Jadi, triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada setiap makhluk hidup atau manusia, atau tiga sifat dasar yang mempengaruhi manusia itu sendiri. Nah, ketiga sifat dasar tersebut mempengaruhi manusia sejak masih di dalam kandungan sampai akhir hayat atau sampai manusia itu meninggal.
Jadi ketiga sifat ini nak sudah dibawa sejak di dalam kandungan itu sendiri. Terbentuknya itu dari bagaimana orang tua kita. Pada saat kita menjalani kehidupan ini, itulah yang akan menentukan bagaimana karma wasana kita. Oke, kita masuk ke bagian-bagian triguna. Nah, di sini ada dua gambar yang Bapak tayangkan. Dari dua gambar ini, kira-kira ini gambar apa, Nak? Coba Komang Putriyanti. Tak ada gambarnya. Tidak ada gambar. Orang sembahyang, Pak. Orang sembahyang. Oke. Coba Kadek Anjani, gambar apa ini? Orang sembahyang sama orang belajar. Oke, orang sembahyang. Tuh, coba Putu Ayu Yudani. Dari gambar ini, kira-kira dia masuk bagian triguna yang mana? Putri Ayu. Ya, yang gambarnya. Lihat gambarnya. Oke, coba Ketut Aryani. Dia masuk kategori bagian triguna yang mana, Nak? Bagian triguna yang pertama, Pak. Apa yang pertama, Nak? Apa bagian triguna yang pertama? Sifat tenang, jujur, Ya. baik. Orang yang lebih Oke. Ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi yang menambahkan? Nadia Sari mau menambahkan? Bisa? bisa, Pak. Ya, coba satuan itu apa, Nak? Ayo, sifat satuan itu apa? Karakter untuk Oke, bagus sekali. Nah, perhatikan di layar, Nak. Mudah-mudahan muncul ya. Oke. Nah, diperhatikan di layar. Nah, di sini jelaskan bahwa sifat satwam yakni sifat tenang, suci, bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Itu sudah sesuai dengan jawaban anak-anakku sekalian. Sudah luar biasa ya. Orang yang dikuasai sifat satwam biasanya berwatak tenang. Kalau mengambil tindakan akan ditimbang dulu secara matang, kemudian dilaksanakan. Orang yang bersifat satwam itu selalu mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Semua pikiran, perkataan, dan perilakunya mencerminkan kebajikan. Seperti di dalam cerita Mahabharata yaitu tentang Sang Yudhistira. Ya, demikian kalau orang dikuasai oleh sifat satwam, dia akan selalu tenang, ya. Dia akan mampu mengendalikan indria-indrianya sehingga bersifat bijaksana, cerdas, dan sifat-sifat baik lainnya. Manusia sejak lahir memiliki 3 sifat dasar ini. Ketiga sifat dasar manusia tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, mulai dari sifat satwam itu sendiri. Jelas ya? Jelas anak-anakku? Ya, Pak. Oke, kalau sudah jelas. Nah, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut, Nak. Bisa dilihat gambarnya? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, Ketut Aryani, itu gambar apa kira-kira, Nak? Itu lebih tidak jaringan. Gambar apa ini, Nak? Ya. Ya, gambar apa? Gambar. Hilang.
Hilang, berarti jaringan ya. Ini. Nah, coba yang lain, siapa yang tahu? Dia masuk kategori bagian-bagian yang mana? Orang lagi main chat, Kak. Ya, yang satunya? Lihat. Satunya orang marah. Oke. Kalau dalam bagian triguna dia masuk ke bagian yang mana? Raja. Rajas, ya benar sekali. Dia adalah masuk di Rajas. Raja. Oke. Ada yang tahu apa atau mungkin uraikan pengertian Rajas? Siapa yang bisa? Pengertian raja. Ya, Rajas itu apa, Nak? Dalam triguna? Semakin raja aku. Ya. Aku sombong, bingung dan merasa paling benar. Oke, pada intinya jawabannya benar. Di situ adalah sifat sombong, angkuh. Ya. Nah, coba dilihat, diperhatikan di layar kembali. Sifat rajas, yakni sifat lincah, gesit, tergesa-gesa, bimbang, iri hati, angkuh, dan bernafsu. Orang yang dikuasai sifat raja biasanya selalu gelisah. Keinginannya bergerak cepat, mudah marah, senang terhadap yang memujinya, dan benci orang yang merendahkannya. Yang baik pada sifat ini adalah giat bekerja dan disiplin. Orangnya pasti selalu ingin dipuji. Ya, kalau orang rajas itu dia orangnya kreatif, namun tidak terkontrol marahnya. Maka dari itu, agar sifat ini dapat dikendalikan, maka perlu dilatih dengan kesabaran, ketenangan, sehingga jernih, terbebas dari yang buruk. Yang buruk itu adalah angkuh. Ketika dia mampu, dia bisa, dia bersifat angkuh. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut lagi. Nah, ada gambar lagi di sini, ada 3 gambar. Iya, diperhatikan. Dari ketiga gambar ini, dia masuk kategori triguna yang mana, anak-anakku sekalian? Tamas, Pak. Tamas, oke. Benar sekali ya jawabannya. Coba, nah, Bapak tunjuk ya. Coba Kadek Anjani, jelaskan apa itu tamas, Nak? Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, mudah menyerah dan tidak peduli. Oke, bagus sekali ya. Coba Nadia Sari, jelaskan tamas itu apa, Nak? Ya. Tamas adalah malas dan lamban. Orang yang lebih dominan tamas dapat membentuk karakter malas dan lamban. Oke, bagus sekali, Nak ya. Oke, jadi kita lihat di sini, Nak. Ya, kita lihat. Nah, sifat tamas, yakni tamak, malas. Kumal itu artinya tidak bersih orangnya, rakus, suka berbohong. Orang yang dikuasai sifat tamas biasanya berpikir, berkata, dan berbuat sangat lamban. Kadang-kadang malas, suka tidur, rakus, dan dungu. Besar birahinya, keras keinginannya, serta suka ya ikut campur dengan ya anak dan istrinya. Orang yang dikuasai sifat tamas akan jauh dari sifat susila. Apalagi susila, Nak? Artinya pedoman hidup. Pedoman bertingkah laku yang baik. Ya, benar ya. Sudah bagus jawabannya. Karena perbuatannya yang mementingkan diri sendiri, karena bertentangan ya. Kalau orang tamas itu orang malas, suka nunda-nunda pekerjaan, dikasih tugas tidak dikerjakan. Karena perbuatannya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain. Dia akan menyebabkan apa? Orang ini selalu minder, punya masalah tidak terselesaikan karena yang ada di pikirannya adalah nanti saja, nanti dikerjakan pasti akan selesai dan lain sebagainya.
Jadi anak-anakku jangan malas-malas. Ya. Jangan ada yang Ya, malas. Pak. Rajas boleh, rajas bisa kita lakukan, tetapi gunakanlah sifat rajas itu untuk memberi semangat kepada diri kita dalam hal pertama, belajar. Ya, harus belajar, kreatif di rumah. Gunakan itu untuk berkreatif, bersihkan rumah. Ya, karena sifat-sifat ini dalam binatang ada, Nak. Mulai dari satwam. Ada yang bisa enggak? Kira-kira di binatang itu dia masuk kategori yang mana dia? Kalau satwam. Binatang apa dia? Ayo, ada. Bapak kasih contoh. Pernah lihat angsa enggak? Nah, Angsa dalam simbol Saraswati dikenal sebagai lambang apa? lambang Bijaksana. Iya, kebijaksanaan. Sifat satwam adalah kebijaksanaan itu sendiri. Maka angsa dilambangkan sebagai kebijaksanaan. Kalau sifat rajas dalam binatang, kira-kira contohnya seperti apa? Mau. Nah, Yang sederhana saja. Contohnya ayam. Ayam dikit-dikit kerjanya berkelahi kan? Ya, itu sifat rajas. Dia aktif. Dia dinamis. Suka marah. Makanya dikit-dikit berantem, temannya makan dia gebukin gitu. Ya, bukan sama-sama mencari makan tapi menyakiti dulu. Padahal dia tidak makan, ya. Nah, sifat tamas kalau di binatang kira-kira kalian pelihara kok di rumah. Apa kira-kira contohnya? babi. Iya, contohnya itu adalah salah satu babi. Dia hanya makan, tidur, gemuk dia. Oke? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ada enggak dari penjelasan awal kita sampai materi ini, ada enggak yang belum jelas? Silahkan ditanyakan. Apa beri waktu sejenak, silahkan kita diskusi sebentar. Ada? Silakan, Nak. Silakan. Udah jelas apa belum? Tanya, ada kan? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebut namanya kalau mau bertanya. Atau sudah jelas? Sudah jelas semua? Siapa? Sudah. Oke, kalau memang sudah jelas, ayo siapa yang bisa menyimpulkan mulai dari pengertian dan bagian-bagian triguna? Coba sebut namanya, siapa yang bisa menyimpulkan? Cara singkat saja. Ayo silakan secara singkat. Silakan. Aryani bisa, Nak? Coba, Nak, simpulkan dengan sederhana. Ketut Aryani, Pak. Ya, silakan, Nak, Ketut Aryani. Jadi, nah adalah 3 sifat mempengaruhi. Ya, terus. Bulannya. Ya, terus. Sudah? Ada lagi? Ketiga itu mempengaruhi dalam kandungan. Iya. Oke. Coba yang lain. Nadia Sari. Coba simpulkan, Nak. Pakai bahasa sendiri ya. Coba simpulkan. Pakai bahasa sendiri ya. Silakan. Dikenal bukan tribuna dengan bagian-bagiannya. Ya. Terus. Terus, Nak. Ya. Yaitu sifat sombong dan aku, dan tamas sifat bermalas-malasan. Oke, jawabannya bagus ya. Nah, nanti Bapak ingin kalian semua menyimpulkan, kirim di grup WhatsApp-nya. Oke?
Nah, jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa triguna 3 sifat dasar yang mempengaruhi manusia, di mana ketiga sifat dasar ini memiliki kelebihan masing-masing. Mulai dari Satwam itu bijaksana, Rajas itu adalah aktif, dan Tamas itu adalah malas. Jadi kita sebagai manusia wajib kita adalah bagaimana sifat Satwam itu lebih dominan sehingga perilaku kita bisa lebih baik dan bisa mempengaruhi kelahiran kita pada kelahiran berikut. Nah, itu intinya anak ya. Jadi Bapak tekankan sekali lagi, mari kita perbaiki perilaku kita dengan memperbaiki bagaimana sifat Satwam itu lebih dominan dengan cara, mari anak-anakku sekalian, rajin-rajinlah bersembahyang di rumah, introspeksi diri, jangan suka menentang orang tua. Itu yang menjadi inti ya. Jadi introspeksi, mari berpikir yang baik, berbuat yang baik. Oke, lanjut ya. Dalam Rospati Tattwa Sloka 24, Bapak ambilkan kutipan sedikit. Jelaskan yang menyebabkan adanya perbedaan kelahiran itu adalah triguna. Karma lahir dari triguna. Dan dari karma akan muncul suka duka. Ya, dari karma akan muncul yang namanya suka duka. Sloka di atas menjelaskan bahwa kelahiran yang akan datang sangat dipengaruhi oleh guna. Yang dominan, jika seorang dalam hidupnya lebih dominan, sifat Satwam mengakibatkan orang tersebut mencapai surga. Sehingga kelahiran yang akan datang menjadi orang yang dermawan, bijaksana, dan budiman. Berbeda dengan ketika manusia dipengaruhi oleh sifat Rajas, dia akan menjadi angkuh dan lain sebagainya. Apalagi dengan sifat Tamas. Itu akan mempengaruhi kelahiran kita, yaitu kelahiran dari neraka. Oke, jelas ya anak-anakku sekalian ya? Oke, kalau sudah jelas, nah ini ada soal evaluasi. Bapak kirim sebentar melalui grup WhatsApp-nya. Silakan sebentar dikerja, paling lambat jam 3 sore sudah harus terkumpul. Ya. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti Bapak bagikan melalui link Google Form-nya. Ya. Nah, di sini ada 5 soal. Nanti kalian baca baik-baik dan jawab dengan baik. Nah, terus kita lanjut. Tugas. Ada tugas untuk anak-anakku sekalian. Tugas keterampilan. Yaitu buatlah slide presentasi atau PowerPoint terkait bagian-bagian triguna. Bersumber dari buku Pendidikan Agama Hindu Budi Pekerti kelas 8. Dan dari sumber lain atau internet sebagai pendukung. Ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan dalam penilaian. Oke. Soal evaluasi langsung dikerjakan, itu yang soal yang tadi. Dan tugas dikumpul paling lambat 3 hari dari sekarang. Berarti paling lambat hari Sabtu sudah terkumpul. Besok juga boleh. Oke? Oke, kalau sudah jelas. Nah, untuk pertemuan berikut, kita akan pelajari ciri-ciri sifat triguna dalam diri. Jadi silakan nanti anak-anakku baca e-booknya atau buku elektroniknya. Nah, demikianlah materi pada pertemuan ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om.